Yang banyak orang ngeluh mungkin dari karir dia sebagai manusia ya. Ya. Jadi selama dia hidup tuh dia ada satu titik akhirnya dia mentok gitu loh. Maksudnya aduh gini-gini aja, jenuh, bosan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bisa kita tarik kepada konsep yang sangat-sangat besar dalam Islam ya, yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makanya mungkin kalau yang sering dengar TR juga ya, atau dengar asatidzah yang lain, ayat ini selalu dibawa kemana-mana ya, karena memang ayat ini nih konsepnya besar banget. Kita menyadari bahwa adanya kita itu bukan untuk bermain-main di dunia. Kita ada di dunia ini bukan untuk menghabiskan umur kita terus selesai, enggak, tapi kita ada di dunia ini untuk ibadah kepada Allah ya, untuk bersyukur, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk umrah, untuk itu kita hidup. Maka pada saat seseorang merasa bahwa hidup nih gini-gini aja, mentok-mentok aja terus gitu loh, maka ini ada satu tujuan yang dia salah taruh gitu loh ya. Pada saat dia salah taruh tujuan hidupnya kepada dunia, ya gak bakal beres efeknya. Tapi pada saat dia benar naruhnya bahwa tujuan dia itu hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia kelapangan hati, rasa tenang, ya, rasa bahagia pasti, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl mengatakan, ya, siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang indah bagi dia. Lakukan atau seseorang melakukan ibadah itu akan menghilangkan hal-hal tadi tuh yang dikeluhkan tadi tuh, hilang dengan ibadah ya, hilang dengan ibadah. Makanya dulu para sahabat ya, mereka begitu menghargai nilainya Islam setelah mereka mengetahui adanya keadaan itu, jenuh lah, ini kehidupan kok gini terus lah. Begitu datangnya Islam, mereka menilai Islam ini izzah, Masya Allah ya, kemuliaan banget buat mereka gitu loh, kebahagiaan banget buat mereka. Iya, karena sumber kebahagiaan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kebahagiaan juga akan jauh dari kita. Ya. Dan terlebih orang-orang yang seperti ini nih, kenapa bisa sampai sebobrok itu atau sementok itu biasanya memang kehidupan dia enggak jauh dari kehidupan dunia. Pasti gitu terus urusannya. Yang ada di kepala dia kalau bangun tidur itu cari makan. Deh itu aja. Gak ada ibadah, gak ada yang lain, gak ada. Dan inilah sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah." Siapa yang ambisinya dunia, Allah akan bikin runyem urusannya. Jadi gak beres-beres tuh. Ya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah bikin dia ini selalu melihat kemiskinan di hadapan matanya. Mau jalan kemana aja takut miskin. Mau tidur takut miskin, bangun tidur takut miskin, lagi sakit takut miskin, lagi sehat takut miskin. Terus begitu kehidupannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, dan tidak akan datang dari dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Wa man kanat akhiratu niyyatah. Siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, ambisinya dia, tujuannya dia, jama'allahu amrahu. Allah akan membereskan urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan itu tumbuh di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dalam keadaan dia tidak mau dengan dunia. Dan ini juga pesan nih ya, teman-teman yang udah mungkin mentok seperti ini gitu loh. Dengan ibadah itu kita dapat dunia akhirat. Bukan akhiratnya doang, dunia juga kita pasti akan bahagia. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, siapa yang mengikuti ibadahnya Allah Subhanahu wa taala akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi di sini kuncinya. Pada saat dia tahu tujuan hidupnya dia buat apa. Kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya buat ibadah, pasti